SMK kelas manajemen 2D. Saya akan menjelaskan materi tentang teori dan struktur organisasi. Teori organisasi klasik adalah pendekatan awal dalam studi manajemen dan struktur organisasi yang berkembang pada awal abad ke-20 dengan fokus utama pada efisiensi, produktivitas, dan peningkatan output organisasional. Teori ini sering dikaitkan dengan pendekatan manajemen ilmiah yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui analisis tugas-tugas dan penerapan metode kerja yang lebih sistematis. Teori klasik kadang-kadang disebut juga teori tradisional yang berisi konsep-konsep tentang organisasi mulai dari tahun 1800 abad ke-19 yang mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain yang terjadi bila orang bekerja sama. Teori ini berkembang dalam 3 aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek sama, yaitu A. Teori birokrasi dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya The Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. B. Teori administrasi dikembangkan atas dasar sumbangan Henry Fayol dan Lyndall Urwin dari Eropa serta Money dan Reilly dari Amerika. C. Manajemen ilmiah dikembangkan mulai tahun 1990 oleh Frederick Winslow Taylor. Meskipun teori organisasi klasik telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan praktik manajemen modern, pendekatan ini juga dikritik karena terlalu mekanistik dan mengabaikan aspek-aspek sosial dan psikologis dari pekerjaan, yang kemudian ditangani oleh teori-teori organisasi yang lebih modern, seperti teori hubungan manusia dan teori sistem. Teori organisasi neoklasik adalah pendekatan dalam studi organisasi yang berkembang sebagai reaksi terhadap kekurangan teori klasik yang dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan aspek manusiawi dan sosial dalam organisasi. Teori neoklasik mulai muncul sekitar tahun 1930-an dan berfokus pada struktur organisasi yang lebih fleksibel serta pentingnya komunikasi, kelompok kerja, dan dinamika kelompok dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori atau aliran hubungan manusiawi, the human relation movement. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Atas dasar anggapan ini, maka teori neoklasik mendefinisikan suatu organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan bersama. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan Houthman dan dari tulisan Hugh Musterberg. Pendekatan neoklasik mengaku bahwa faktor-faktor seperti kepuasan kerja dan hubungan interpersonal memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas. Salah satu penelitian penting yang membentuk dasar teori neoklasik adalah eksperimen Hawthorne yang dilakukan oleh Elton Mayo dan rekan-rekannya. Ia menemukan bahwa faktor sosial dan psikologis memiliki efek yang lebih besar pada produktivitas daripada kondisi fisik kerja. Dalam hal pembagian kerja, teori neoklasik telah mengemukakan perlunya hal-hal sebagai berikut. A. Partisipasi, yaitu melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. B. Perluasan kerja, sebagai kebalikan dari bila spesialisasi. C. Manajemen bottom, yang akan memberikan kesempatan kepada para junior untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen puncak.
Dengan demikian, teori organisasi neoklasik menawarkan pandangan yang lebih seimbang antara struktur organisasi dan perilaku manusia dalam konteks kerja, mencoba mengintegrasikan aspek teknis dan sosial dalam pengelolaan organisasi. Teori organisasi modern adalah cabang studi dalam ilmu manajemen yang fokus pada analisis struktur dan desain organisasi untuk memahami cara kerja organisasi secara efektif dalam lingkungan kontemporer. Teori ini berkembang sebagai respon terhadap perubahan dalam teknologi, ekonomi, dan kondisi sosial yang mempengaruhi cara organisasi dijalankan. Teori organisasi modern menekankan pada pentingnya fleksibilitas organisasi, kapasitas adaptasi, dan inovasi berkelanjutan sebagai respon terhadap perubahan cepat di lingkungan bisnis global. Pendekatan ini sering melibatkan penggunaan teknologi informasi, teori sistem, dan metodologi riset operasional untuk mengoptimalkan efektivitas organisasi. Teori modern ditandai dengan akhirnya gerakan kontingensi yang dipelopori Herbert Simon, menyatakan bahwa teori organisasi perlu melebihi prinsip-prinsip yang dangkal dan terlalu disederhanakan bagi suatu kajian mengenai kondisi yang di bawahnya. Dapat diterapkan prinsip yang saling bersaing. Kemudian Coase dan Robert Kahn dalam bukunya The Social Psychology of Organization mengenalkan fleksibilitas organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Teori organisasi modern mencakup beberapa aspek utama seperti 1. Struktur organisasi, menganalisis bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi dalam sebuah organisasi. Hal ini termasuk hierarki, pembagian kerja, dan koordinasi antar bagian. Yang kedua, teknologi dan inovasi, memahami pengaruh teknologi pada operasi dan struktur organisasi, serta bagaimana organisasi berinovasi untuk tetap kompetitif. Yang ketiga, lingkungan eksternal, menilai bagaimana faktor-faktor eksternal seperti persaingan, regulasi, dan kondisi ekonomi mempengaruhi organisasi. Yang keempat, perilaku organisasi, menganalisis dinamika perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, termasuk motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan dinamika kelompok. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia, memfokuskan pada pengelolaan karyawan termasuk perekrutan, pengembangan, dan retensi. Yang keenam, adaptasi dan perubahan, memahami bagaimana organisasi beradaptasi dengan perubahan dan mengelola transisi. Rancangan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen, bagian-bagian, dan posisi dalam sebuah organisasi. Komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan, sehingga jika terdapat suatu komponen baik, maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya, dengan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasional dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya, dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi, baik
baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang, siapa melapor, atau yang bertanggung jawab kepada siapa. Jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan. Itulah beberapa definisi struktur organisasi.